Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Putri Ananda, mahasiswi UIN Riau, jurusan Sistem Informasi Angkatan 2018. Di sini saya akan mempraktekkan penggunaan atau proses clustering dan uji validitas hasil clustering menggunakan aplikasi RStudio, di mana di sini saya akan mempraktekkan mulai dari tahapan instalasi aplikasi sampai penggunaannya dari clustering dan uji validitas hasil clustering menggunakan data yang telah tersedia. Baiklah, langkah pertama yang dilakukan yaitu mendownload R dan RStudio-nya. Cran.rproject, klik, kemudian pilih link yang paling atas. Di sini ada 3 pilihan download R sesuai dengan sistem komputer yang kalian gunakan masing-masing. Di sini saya menggunakan Windows, jadi saya download R for Windows. Kemudian dilanjutkan dengan install R for the first time. Lanjut klik download R. Kemudian kita tunggu proses download sampai selesai. Ini merupakan tampilan R yang telah berhasil di-download. Untuk langkah selanjutnya, lakukan install pada R yang telah di-download. Klik 2 kali, kemudian yes. Karena di sini tidak ada pilihan bahasa Indonesia, jadi kita pilih bahasa Inggris. Kemudian OK. Next. Next kembali, kemudian lanjutkan next. 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 Dan di sini, agar R ini tampil di desktop komputer kalian masing-masing, kalian bisa checklist create a desktop shortcut. Kemudian next. Tunggu proses extracting file-nya selesai. Klik finish. Dan R telah berhasil kita install. Klik R untuk yang telah kita berhasil diinstal. Ini merupakan tampilan dari R yang telah berhasil kita install. Di sini bisa klik new script untuk mengetikkan sintaks yang akan dituliskan pada R. Baiklah, selanjutnya yaitu proses download dan install dari aplikasi RStudio-nya. Pada Google, untuk mendownload aplikasi RStudio, ketikkan saja download RStudio for Windows. Ini halaman pencariannya. Setelah diketikkan, kita pilih download RStudio di link paling atas di website resmi rstudio.com. Klik. Selanjutnya, kita download yang free. Lanjutkan dengan klik download RStudio for Windows. Kita tunggu proses downloadnya sampai selesai. Ini tampilan RStudio yang telah berhasil di-download sebelumnya. Untuk install, kita klik 2 kali pada RStudio. Klik yes. Next. Next. Install. Tunggu proses ekstrak selesai. Klik finish. Nah, di sini kita bisa langsung
membuka aplikasi RStudio. Pada desktop telah tampil RStudio yang telah berhasil kita install. Klik 2 kali untuk membuka. Ini merupakan tampilan awal pada RStudio, di mana di sini kita akan melakukan clustering menggunakan algoritma fuzzy K-means dan uji validitas hasil clustering menggunakan DBI. Ini merupakan salah satu kemudahan dari RStudio karena telah menyediakan package. Ini merupakan beberapa package yang bisa kita gunakan sesuai kebutuhan kita. Baiklah, untuk langkah awalnya, di sini saya mempunyai data yang akan kita clustering dan lakukan uji validitas, di mana data ini telah melalui tahap preprocessing mulai dari seleksi data sampai ke tahap normalisasi data. Jadi data yang saya punya di sini telah selesai dari tahap preprocessing data dan data ini merupakan hasil dari normalisasi. Jadi data ini yang akan kita clustering dan kemudian hasil clusteringnya kita lakukan uji validitas. Kemudian pada aplikasi RStudio kita akan melakukan proses instalasi package yang akan kita gunakan. Di sini saya akan menggunakan dua package yaitu E1071 dan package NB class. Itu pada dua package tersebut di sana terdapat proses atau codingan untuk melakukan clustering menggunakan algoritma fuzzy K-means dan uji validitas hasil clustering menggunakan DBI. Di sini kita pilih dulu file, kemudian new file untuk membuat project baru. Langkah pertama yang dilakukan yaitu menginstal package yang digunakan, di mana di sini saya menggunakan package E1071 dan package NB class. Untuk menginstal package ini bisa dilakukan dengan cara mengetikkan install package, kemudian nama package-nya, kemudian run. Package E1071 sukses. Selanjutnya package kedua, package NB class, run. Nah, package NB class juga sukses. Kemudian untuk menjalankan package ini, yaitu dilakukan di require E1071 run. Kita ulang. Nah, kalau seperti ini, berarti telah berhasil di require. Seperti ini. Selanjutnya yang kedua, run juga. Kita ulang lagi. Nah, NB class berhasil di require. Selanjutnya, kita mengimport data yang akan kita olah atau akan kita clustering dan dilakukan uji validitas pada bagian sebelah kanan. Di sini import dataset. Karena data yang saya gunakan yaitu formatnya Excel, jadi saya akan gunakan ini. Kalian sesuaikan dengan tipe data yang kalian gunakan. Tapi di sini saya menyarankan format data yang digunakan yaitu format file Excel.
Sebelum itu, ini adalah proses install untuk ekspor data ke Excel. Jadi kita tunggu. Nah, ini merupakan tampilan untuk import Excel, data Excel. Ini kita browse. Ini merupakan data yang akan kita gunakan, yang sebelumnya saya tampilkan. Dan kita open. Dan setelah tampil seperti ini, kita copy untuk nama file di sini, karena ini nanti akan diketikkan di codingan selanjutnya. Jadi, dikopikan terlebih dahulu untuk penamaan file Excel-nya. Kemudian kita import. Nah, ini data yang telah berhasil diimport. Jika berhasil, di sini akan ditampilkan data dan nama filenya dengan jumlah datanya. Nah, di sini kita lanjutkan dengan untuk lakukan read data yang telah kita import tadi. Di sini saya akan memberikan variabel untuk membaca data yang telah diimport dengan nama data agen. Untuk penamaan ini terserah. Nah, ini hanya nama variabel. Kemudian read Excel, karena tadi kita gunakan Excel. Kemudian nama file Excel yang tadi kita kopikan, kita pastikan di sini. Selanjutnya kita run. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti data kita sudah terbaca di RStudio dan sudah ditampilkan di sini data agen penamaan variabel yang kita gunakan di sebelah kanan. Selanjutnya, karena tadi saya memasukkan tabel yang tidak diolah seperti ini. Karena yang kita olah hanya 4 tabel ini, NL, 1R, NF, dan NM. Jadi untuk tabel nama itu kita hilangkan. Kita buat rumus, kita tambahkan rumus agar kolom nama ini tidak diolah, datanya tidak diolah di RStudio. Dengan cara kita buat variabel, di sini saya buat variabel sembarang yaitu ds. Kemudian nama variabel sebelumnya yaitu data agen. Kemudian enter. Buat lagi variabel baru. Kemudian omit. Di dalam kurung ini diisi variabel yang sebelumnya kita masukkan, yang kita buat yaitu ds. Selanjutnya x, variabel baru, df, min 1. Ini artinya ds ini untuk variabel, dan di sini kita merujuk ke data agen. Kemudian df ini variabel baru, menggunakan rumus pada RStudio. Dan di sini variabel baru yaitu x, di mana df ini min 1 berarti satu kolom yang dikurangi satu kolom pertama yang tidak akan diolah dalam proses clustering. Jadi kita run ketiga baris codingan ini. Kalau seperti ini, berarti tahapnya sudah benar, dan jika ketiga variabel tersebut sudah ditampilkan di bagian sebelah kanan, itu berarti tahapnya berhasil.
Selanjutnya kita bisa masuk ke tahap clustering menggunakan fuzzy chain-means, yaitu dengan rumus pada package yang kita gunakan. Di sini sudah ada function chain-means untuk mengelola teman clustering menggunakan algoritma fuzzy chain-means. Sini kita bikin variabel baru. Di sini saya bikin f chain-means. Chain-means. Function chain-means ini merupakan function yang ada dalam package yang kita gunakan, yang dapat kita lihat dokumentasinya pada website resmi dari RStudio. Ini merupakan function dari chain-means ini, yaitu untuk clustering menggunakan fuzzy chain-means. Di sini merupakan website resmi dari documentation. Sini penggunaan dari function ini. Jadi codingan yang saya tampilkan di RStudio ini merupakan codingan dari package yang saya gunakan dan documentation dari RStudio-nya langsung. Di sini pada codingan ini, dua baris codingan ini merupakan proses untuk clustering menggunakan FCM. Jadi di sini 5 X ini, X kemudian 5 ini merupakan banyak cluster yang ingin kita bentuk dari data tadi, berapa cluster yang kita bentuk. Kemudian 100 ini merupakan iterasinya. Kemudian dari codingan ini, kemudian kita lakukan run untuk melakukan clusteringnya. Kemudian, selanjutnya, untuk melihat hasilnya, saya lakukan dengan print, kemudian nama function yang kita buat untuk clustering menggunakan FCM yaitu fchain-means. Selanjutnya kita run. Nah, ini merupakan hasil run-nya. Jadi dari sini, karena kita tadi membentuk 5 cluster, ini merupakan center dari masing-masing cluster yang telah dibentuk dari cluster 1 sampai 5. Kemudian ini data atau anggota dari masing-masing cluster, ini cluster 1 sampai cluster 5, sebanyak data yang kita gunakan tadi. Selanjutnya, di sini kita lanjutkan dengan menentukan senternya, yaitu dengan mengetikkan f chain-means centers. Kemudian kita run. Nah, ini merupakan centroidnya masing-masing. Kemudian untuk melihat ukurannya, berapa banyak anggota pada masing-masing cluster, itu bisa dilakukan dengan codingan fchain-means size. Yang kita run. Nah, di sini dapat diketahui banyak anggota dari klasternya, yaitu klaster 1 ada 28, klaster 2 76, klaster 3 39, klaster 4 15, dan klaster 5 57 anggota. Nah, pada tahap ini kita telah berhasil melakukan clustering menggunakan fuzzy chain-means, algoritma fuzzy chain-means menggunakan aplikasi RStudio. Selanjutnya, hasil clustering ini akan kita lakukan uji validitas hasil clustering, di mana di sini saya menggunakan DBI untuk
uji validitas clustering menggunakan DBI, di sini codingannya itu kita menggunakan library atau package dari MBClass. Ini kita buat variabel DBI MBClass Nah, ini merupakan codingan untuk melakukan uji validitas clustering menggunakan DBI. Ini merupakan codingannya, di mana di sini minimal clustering yang kita bentuk yaitu 3 dan maksimalnya 6. Saran. Di sini, baris ini merupakan codingan untuk menentukan cluster terbaik. Ini merupakan untuk mengetahui indeks semua centroidnya. Nah, di sini hasil dari DBI, pengolahan DBI-nya, di mana di sini didapatkan klaster terbaiknya yaitu pada klaster kelima dengan nilai indeksnya 0,566. Dan di sini untuk nilai semua indeksnya ditampilkan dari klaster 3 sampai 6 karena tadi kita membentuk 4 klaster di mana minimal 3 dan maksimal 6. Di sini ada klaster 3 dengan nilai DBI 0,7360, klaster 4 dengan nilai 0,6727, klaster 5 dengan 0,5660, dan klaster 6 0,6585. Di mana dalam teori DBI, semakin kecil nilai indeksnya, berarti itu merupakan nilai dengan klaster terbaik. Dan dari sini, klaster 5 adalah klaster dengan nilai yang paling rendah. Jadi, 5 klaster merupakan klaster terbaik pada pengolahan data yang kita gunakan. Nah, ini merupakan tahap uji validitas clustering menggunakan DBI. Pada tahap ini telah selesai. Selanjutnya, kita dapat melakukan ekspor data yang telah berhasil kita clustering dan hasil klasternya berdasarkan jumlah klaster terbaik. Tapi terlebih dahulu kita view dulu data yang telah berhasil kita cluster dan lakukan uji validitas menggunakan DBI dengan codingan. Saya buat variabel data cluster DBI. Ini merupakan codingan untuk view data clustering dari DBI, dari proses DBI. Nah, di sini ditampilkan data hasil clustering, di mana ada nama agen yang kita gunakan pada data dari awal, kemudian 4 kolom yang kita gunakan untuk mengolah, dan sudah ada tabel untuk kolom untuk data masing-masing klaster masing-masing pelanggan. Di mana di sini ada klaster 3, 2, 1, 5, 4. Kemudian dari data ini kita dapat menyimpannya itu dengan codingan ini untuk mengimport data dengan file CSV. Nah, kita lakukan run. Nah, ini berarti datanya telah berhasil kita import. Kita coba cek. Ini sesuai penamaan yang di RStudio, kita beri nama agen class DBI dengan format file CSV. Dan di sini telah diekspor datanya, bisa dibuka. Nah,
Ini merupakan data hasil clustering, bisa kita rapikan dulu. Nah, bisa dilihat data dan hasil cluster. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan dan saya praktekkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.